Selamat pagi anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Ekna pada pagi hari ini, yaitu materi yang terakhir di bab 2, gerak pada tumbuhan. Simak terus video ini sampai selesai agar kamu dapat memahaminya ya nak. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, gerak endonom, higroskopis, dan esionom. Yuk kita bahas satu persatu. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Contohnya adalah gerak klorofil di dalam sel tumbuhan. Nah, kemudian gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Contohnya adalah gerak membuka gigi peristom pada sporangium tumbuhan lumut. Nah, sambil kamu perhatikan gambar ya nak. Nah, kemudian gerak esionom ya dikelompokkan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yuk kita bahas satu persatu. Gerak tropisme adalah gerak yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Ya. Nah, rangsangan fototropisme yaitu gerak tumbuhan yang mendekati ataupun menjauhi sumber cahaya. Nah, perhatikan tumbuhan ini ya. Dia mendekati ataupun menjauhi sumber rangsangan. Itulah dia fototropisme ya. Ada fototropisme positif, dia mendekati, negatif menjauhi. Nah, geotropisme adalah gerak tubuh tumbuhan yang menuju ataupun menjauhi pusat bumi. Ya, perhatikan akar tumbuhan ini yang menuju pusat bumi. Kemudian ada hidrotropisme, gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Contoh akar tanaman bakau yang selalu menuju ke arah air. Nah, kemudian ada tikmotropisme, gerak membelok bagian tubuh tumbuhan disebabkan karena rangsangan sentuhan. Ya, ini tumbuhan yang memiliki sulur. Kemudian ada kemotropisme, gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Misalnya akar yang menuju ke arah tanah yang memiliki pupuk ataupun zat hara. Nah, kemudian gerak nasti, gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Apa saja? Yuk, seismonasti, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran ataupun sentuhan. Contoh tumbuhan putri malu ya nak ya, yang menutup daunnya ketika kita sentuh. Nah, kemudian niktinasti, gerak tumbuhan akibat perubahan waktu siang dan malam. Contohnya tanaman hias kupu-kupu yang mengatup daunnya pada malam hari. Nah, kemudian fotonasti, ya, gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari. Ya, semua kenal dengan tumbuhan ini anak ya. Ini bunga pukul 4 ya, dia mekar di pukul 4 sore. Ya, ketika sinar matahari tidak begitu terik sekali. Nah, kemudian gerak termonastia ya. Termonastia ini gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan suhu. Ibu rasa semua kalian kenal dengan tumbuhan ini anak ya. Ada yang bilang ini bunga cocor bebek ya, ada yang bilang bunga krokus ya, yang membuka karena adanya pengaruh suhu. Ya, jadi dia mekar dipengaruhi karena adanya suhu ya, termonastia. Oke nah? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya sambil kamu tetap mengamati videonya nak ya. Nah, gerak taksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan mendekati sumber rangsangan. Seperti apa saja? Nah, fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Contohnya gerak ganggang hijau bergerak menuju adanya cahaya. Berikutnya kemotaksis yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya nak, tumbuhan lumut yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonia. Oke nak, semoga materi dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada materi yang baru. Sampai jumpa dan